Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini mewakili dari kelompok 8, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Junida Rahmawati, dan teman saya, Fitria Indriani. Baiklah, pada materi ini kami akan mempresentasikan tentang analisis infrastruktur teknologi informasi pada JNT Express. Langsung saja kepada teman saya, Fitria Indriani, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan JNT Express. JNT Express adalah salah satu perusahaan ekspedisi terkemuka di industri logistik yang telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah menciptakan reputasi yang kuat dan memberikan layanan pengiriman yang cepat, andal, dan efisien kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Perusahaan logistik seperti JNT Express perlu mengadopsi teknologi informasi yang canggih untuk menghadapi tuntunan yang semakin kompleks dari pelanggan dan pasar. Sejak berdiri, JNT Express telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dengan strategi ekspansi yang agresif, perusahaan ini berhasil memperluas jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Hal ini telah memungkinkan JNT Express untuk melayani pelanggan di berbagai wilayah, termasuk di daerah-daerah terpencil. Keberhasilan JNT Express juga tercermin dalam berbagai penghargaan dan pengakuan yang diterima. Perusahaan ini telah meraih berbagai penghargaan di bidang layanan pelanggan, kinerja operasional, dan inovasi teknologi. Pengakuan ini merupakan bukti komitmen JNT Express untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selain itu, JNT Express juga terus mengembangkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Dengan mengadopsi teknologi terkini seperti pelacakan pengiriman secara real time dan sistem manajemen yang terintegrasi, perusahaan ini terus meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, analisis SWOT pada JNT Express, yaitu terdiri dari kekuatan jaringan yang luas. JNT Express telah membangun jaringan pengiriman yang luas di berbagai wilayah, sehingga dapat mencapai pangsa pasar yang luas. Selanjutnya, pengiriman cepat dan efisiensi. Perusahaan bangga dengan layanan pengiriman yang cepat dan efisiensi, yang memastikan paket-paket dikirim dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, integrasi teknologi. JNT Express telah mengadopsi teknologi dalam operasinya dengan memanfaatkan platform digital dan aplikasi mobile untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan pelanggan. Selanjutnya, harga yang kompetitif. Perusahaan ini menawarkan harga yang kompetitif untuk layanan pengirimannya, yang menarik pelanggan untuk mencari opsi yang terjangkau. Selanjutnya, kekurangan, yaitu terdiri dari kualitas layanan. Terdapat laporan mengenai kualitas layanan yang tidak konsisten, termasuk keterlambatan dan penanganan paket yang kurang baik, yang dapat berdampak negatif pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kejangkauan internasional terbatas. Dibandingkan dengan beberapa pesaingnya, JNT Express memiliki jaringan pengiriman internasional yang relatif terbatas, yang mungkin membatasi kemampuannya dalam melayani pelanggan global secara efektif. Selanjutnya, persepsi merek. Beberapa pelanggan memandang JNT Express sebagai layanan pengiriman dengan anggaran terbatas
yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam menarik pelanggan yang memprioritaskan layanan premium atau mewah. Selanjutnya, peluang terdiri dari pertumbuhan e-commerce. Dengan meningkatnya popularitas belanja online, terdapat peluang besar bagi JNT Express untuk memperluas pangsa pasar dan volume pengirimannya. Selanjutnya, ekspansi pasar. Perusahaan dapat menjelajahi peluang yang memperluas operasinya ke wilayah geografis baru atau menargetkan segmen pasar tertentu untuk menjangkau pelanggan yang belum tergarap. Selanjutnya, layanan dengan nilai tambah. JNT Express dapat mempertimbangkan untuk secara real time opsi asuransi dan solusi pengiriman khusus untuk membedakan dirinya di pasar. Selanjutnya, ancaman yang terdiri dari persaingan yang ketat. Industri logistik dan pengiriman sangat kompetitif dengan banyaknya pesaing yang menawarkan layanan serupa. JNT Express menghadapi persaingan dari pesaing yang sudah mapan maupun yang baru muncul. Selanjutnya, tantangan regulasi. Perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah terkait layanan logistik dan pengiriman dapat mempengaruhi operasi JNT Express, dan layanan logistik dan pengiriman juga mempengaruhi operasi JNT Express dan meningkatkan biaya kepatuhan. Selanjutnya, disrupsi teknologi. Kemajuan teknologi dan otomasi dapat mengganggu industri pengiriman tradisional, yaitu mengharuskan JNT Express untuk beradaptasi dan berinvestasi dalam teknologi baru atau tetap bersaing. Selanjutnya, fenomena gap. Adapun fenomena gap terdiri antara lain, yaitu 1. Waktu. Terjadi ketika waktu pengiriman melebihi batas waktu yang diharapkan pelanggan. Perusahaan harus fokus untuk menghormati waktu pengiriman yang dijanjikan kepada konsumen. Penyampaian paket yang tepat waktu dan meningkatkan kepuasan konsumen dan memperkuat citra perusahaan. 2. Kualitas. Terdiri ketika produk atau barang yang sampai kepada pelanggan tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Perusahaan perlu memastikan paket dikemas dengan aman dan meningkatkan perlindungan paket seperti asuransi pengiriman. Hal ini mengurangi risiko kerusakan pada barang selama proses pengiriman. Selanjutnya, 3. Komunikasi. Terjadi ketika ketidakselarasan komunikasi antara pelanggan dengan pihak perusahaan. Perusahaan perlu meningkatkan komunikasi dengan konsumen. Respon yang cepat dan tangkap terhadap pertanyaan atau keluhan konsumen akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka. Selanjutnya, 4. Evaluasi dan umpan balik. Perusahaan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas layanan yang diberikan dan minta umpan balik dari konsumen dengan mendengarkan masukan dan saran konsumen. Perusahaan dapat terus meningkatkan layanan mereka. Selanjutnya, analisis rantai nilai yang terdiri dari 1. Aktivitas utama, yaitu meliputi inbound logistik, yaitu komputer, gedung, dan armada. Operasi, penginputan data paket, pengelompokan paket berdasarkan tujuan, listrik, tenaga kerja. Logistik outbound, pendistribusian ke setiap tujuan paket, pengiriman kepada tujuan atau rumah. Pemasaran dan penjualan, iklan,
mitra atau e-commerce, dan kantor. Servis pelayanan 24 jam dalam 365 hari, website dan pelayanan terjamin. Yang kedua yaitu aktivitas pendukung. Infrastruktur perusahaan. Itu ada staf keuangan, legal service, auditor, admin, dan kurir. Yang kedua ada manajemen sumber daya. Yang kedua yaitu aktivitas pendukung yang terdiri dari infrastruktur perusahaan, yaitu meliputi staf keuangan, legal service, auditor, admin, dan kurir. Yang kedua itu ada manajemen SDA, yaitu meliputi pembekalan. Selanjutnya ada pengembangan teknologi yang meliputi pengembangan software. Yang keempat ada pengadaan pelayanan publik, baik itu secara online dan offline. BPMN JNT Express. Yang pertama yaitu mulai, lalu penerimaan paketan, kemudian mencetak nomor resi pengiriman. Selanjutnya menginput data paketan, kemudian akan terdaftar dalam sistem JNT. Selanjutnya penyortiran dan pelabelan paketan, kemudian memeriksa kelengkapan data. Jika data tidak lengkap, kembali menginput data paketan. Jika data lengkap, jika iya, barang dikirim ke kota tujuan. Selanjutnya barang diterima oleh pelanggan. Selanjutnya analisis proses bisnis pada JNT Express. Itu ada 3 golongan, bagian pemasaran, pembeli, dan bagian produksi. Pada bagian pemasaran yaitu promosi via medsos, kemudian bagian pembeli melihat promosi, kemudian pembeli memesan barang. Pada bagian pemasaran mengecek barang yang dipesan, jika tidak ada, selesai. Jika ada, selanjutnya pada bagian pembeli melakukan pembayaran dan kirim struk pembayaran. Pada bagian produksi itu menerima pembayaran dan struk. Kemudian pada bagian produksi lagi memaking barang, kemudian kirim barang via JNT. Selanjutnya pada bagian pembeli menerima barang dan mengkonfirmasi barang sudah sampai. Pada bagian produksi menerima atau konfirmasi barang sampai. Selanjutnya proses perkembangan infrastruktur TI JNT Express. 1. Ada analisis kebutuhan. Tahap awal dalam perkembangan infrastruktur TI adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan perusahaan. JNT Express telah melakukan penilaian terhadap infrastruktur TI yang ada, mengidentifikasi kekurangan atau kendala yang ada, dan mengidentifikasi kebutuhan perusahaan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sistem. Yang kedua itu ada perencanaan dan strategi. Setelah menganalisis kebutuhan, JNT Express dapat membuat rencana strategis untuk perkembangan infrastruktur TI mereka. Ini melibatkan mengidentifikasi tujuan jangka panjang perusahaan, menentukan prioritas pengembangan, dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada investasi dalam sumber daya. JNT Express mengalokasikan sumber daya baik dari segi keuangan maupun tenaga kerja untuk memperbaharui dan meningkatkan infrastruktur TI mereka. Ini bisa termasuk investasi dalam perangkat keras baru, perangkat lunak, keamanan jaringan, dan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengelola dan mengembangkan infrastruktur TI. Yang keempat ada implementasi perangkat lunak dan sistem. JNT Express melaksanakan pengembangan dan implementasi perangkat lunak dan sistem baru yang relevan dengan operasi logistik mereka. Ini bisa mencakup sistem manajemen pengiriman, sistem pelacakan pengiriman secara real time, manajemen persediaan, dan sistem basis data yang kuat. Implementasi ini mungkin dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan gangguan operasional. Selanjutnya yang kelima ada integrasi sistem dan pengoptimalan. JNT Express dapat mengintegrasikan sistem TI mereka dengan sistem mitra bisnis, penyedia layanan, dan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dan kerjasama.
Integrasi ini dapat mengurangi kesalahan manusia, mempercepat aliran informasi, dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Yang keenam ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. JNT Express memberikan pelatihan dan pengembangan kepada tim TI mereka agar dapat mengelola dan memanfaatkan infrastruktur TI dengan baik. Ini mencakup pelatihan teknis terkait perangkat keras, perangkat lunak, keamanan, dan sistem yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketujuh ada pemantauan dan pembaruan terus-menerus. Perkembangan infrastruktur TI adalah proses berkelanjutan. JNT Express memiliki tim yang bertanggung jawab untuk memantau kinerja infrastruktur TI mereka, mengidentifikasi perubahan teknologi terbaru, dan melakukan pembaruan secara teratur untuk menjaga infrastruktur mereka tetap relevan dan efisien. Selanjutnya ada JNT Express menerapkan pendekatan yang mengandalkan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan infrastruktur. JNT Express menggunakan sistem informasi logistik yang canggih dan terintegrasi, yang mencakup manajemen pesanan, pelacakan pengiriman secara real time, serta pengelolaan inventaris dan stok. Dengan adanya sistem ini, JNT Express dapat memantau dan mengkoordinasikan proses pengiriman secara efisien. Selain itu, JNT Express juga berinvestasi dalam pengembangan teknologi seperti aplikasi seluler dan platform online yang memungkinkan pelanggan untuk memantau status pengiriman, mengatur pengambilan paket, dan melakukan pembayaran secara elektronik. Pendekatan ini memberikan keuntungan bagi pelanggan dengan memberikan transparansi dan kemudahan dalam mengelola pengiriman mereka. Kesimpulannya, infrastruktur teknologi informasi JNT Express salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Infrastruktur teknologi informasi merupakan fondasi yang kuat bagi operasional JNT Express, yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola, menyimpan, mengolah data pelanggan, produk, transaksi, serta menjalankan berbagai layanan online secara efisien. JNT Express telah mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang andal guna mendukung pertumbuhan bisnisnya. Mereka telah mengadopsi teknologi modern seperti basis data terdistribusi dan teknologi pemrosesan data yang canggih. Dalam menghadapi tuntutan industri yang semakin kompetitif, JNT Express terus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi informasi untuk memperkuat kemampuan operasionalnya. Mereka melakukan pembaruan dan peningkatan sistem secara teratur, mengoptimalkan proses penyimpanan dan pengolahan data, serta meningkatkan keamanan dan keandalan infrastruktur mereka. Infrastruktur teknologi informasi JNT Express merupakan faktor kunci keberhasilan perusahaan dalam menyediakan layanan yang andal, efisien, efektif, dan aman. Dengan terus melakukan investasi dan inovasi dalam infrastruktur teknologi informasi, JNT Express dapat tetap bersaing dengan kompetitor lain yang untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Demikianlah materi kami mengenai analisis infrastruktur teknologi informasi pada JNT Express. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.